Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu Matematika Bisnis, Ibu Irvia Eriza, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusutan sebagai pemenuhan performance test ujian akhir semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi. Perkenalkan, saya Afi Widarwati, NIM saya 29021500104. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Pengertian penyusutan. Penyusutan atau depresiasi adalah suatu bentuk penyesuaian harga suatu aset secara terus-menerus untuk mencerminkan penurunan kemampuan suatu aset karena penurunan nilai, kualitas, dan kuantitas. Contoh, mesin fotokopi atau mesin produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan yaitu 1. Ada biaya perolehan. Biaya perolehan adalah faktor utama dalam menentukan penyusutan. Biaya penyusutan dihitung berdasarkan total biaya suatu aset yang harus dikeluarkan sebelum aset siap digunakan. Biaya ini termasuk 1. Harga pembelian suatu aset, 2. Biaya transportasi atau pengiriman, 3. Biaya instalasi, 4. Bea cukai. Faktor kedua yaitu perkiraan umur ekonomis. Perkiraan umur ekonomis adalah faktor berikutnya yang perlu dipertimbangkan ketika menghitung biaya penyusutan. Adalah umur ekonomis suatu aset. Biaya penyusutan kecil dibebankan untuk aset dengan masa manfaat lebih lama dan sebaliknya. Usia ekonomi ini dapat dinyatakan sebagai jumlah unit yang diproduksi atau periode seperti minggu, bulan, atau tahun. Faktor ketiga yaitu perkiraan nilai residu aset. Nilai residu aset adalah nilai yang dapat direalisasikan jika aset dijual atau tidak lagi digunakan pada akhir estimasi masa manfaat. Jika perusahaan menggunakan aset ini sampai menjadi usang dan tidak lagi menawarkan keuntungan, dapat diasumsikan bahwa aset tidak lagi memiliki nilai residu atau nilai sisa lagi. Selanjutnya, perhitungan penyusutan ada 2 macam, yaitu 1. Penyusutan dari harga beli, 2. Penyusutan dari nilai buku. Pertama, saya akan menjelaskan penyusutan dari harga beli. Penyusutan dari harga beli yaitu penyusutan yang besarnya selalu tetap setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap harga beli. Rumus besar penyusutannya adalah PN sama dengan P dikali MO atau modal. Rumus tarif penyusutan atau nilai barang yaitu MN sama dengan MO dalam kurung 1 dikurang NP. Dengan keterangan di sini adalah PN yaitu besar penyusutannya, P yaitu persen, MO harga barang atau modal, MN nilai barangnya, N periode atau waktunya. Contoh soal. Sekolah Pelita Harapan membeli mesin fotokopi 10 juta rupiah. Jika mesin tersebut mengalami penyusutan 5% per tahun, 6% per tahun dan dari harga belinya tentukan besarnya penyusutan dan nilai barang setelah akhir tahun kelima. Di sini kita diketahui MO-nya yaitu 10 juta, P-nya 6%,
atau sama dengan 0,06, N-nya 5 tahun. Besar penyusutannya tadi kita pakai rumus PN sama dengan P dikali MO. PN sama dengan P-nya 0,06 dikali MO-nya 10 juta. Kita dapat PN-nya besar penyusutannya yaitu 600.000. Selanjutnya mencari nilai barang. Pakai rumus MN sama dengan MO dalam kurung 1 dikurang NP. M5 sama dengan 10 juta dikali dalam kurung 1 dikurang 5 dikali 6%. M5 sama dengan 10 juta dikali dalam kurung 1 dikurang 30%. Jadi di sini kita kalikan dulu 5 dengan 6%-nya, jadi 30%. Selanjutnya M5 sama dengan 10 juta dikali dalam kurung 1 dikurang 0,3. 30% kita desimalin menjadi 0,3. M5 sama dengan 10 juta dikali 0,7. Maka hasilnya adalah 7 juta. Di sini kita dapat besar penyusutannya yaitu 600.000, M5-nya yaitu 7 juta rupiah. Selanjutnya, penyusutan dari nilai buku. Penyusutan yang besarnya selalu berubah setiap periode atau sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap nilai bukunya. Rumus besar penyusutan yaitu PN sama dengan P dikali MO dikali dalam kurung 1 dikurang P pangkat N-1. Rumus nilai barangnya yaitu MN sama dengan MO dikali dalam kurung 1 dikurang P pangkat N. Di sini dengan keterangan PN sama dengan besar penyusutan, P persentase, MO harga barang, MN nilai barang, N periode atau waktu. Contoh soal, Sekolah Harapan Bangsa membeli mesin fotokopi seharga 15 juta rupiah. Jika mesin tersebut mengalami penyusutan 5% per tahun dari nilai bukunya, tentukan besar penyusutan dan nilai barang setelah akhir tahun kelima. Penyelesaiannya di sini kita ketahui MO-nya yaitu 15 juta, P-nya 5% atau sama dengan 0,05, N-nya sama dengan 5. Besar penyusutan kita pakai rumus PN sama dengan P dikali MO dikali dalam kurung 1 dikurang P pangkat N-1. PN sama dengan 0,05 dikali 15 juta dikali dalam kurung 1 dikurang 5% pangkat 5 min 1. PN P5 sama dengan 750.000 dikali 1 dikurang 0,05 pangkat 4. P5 sama dengan 750.000 dikali 0,95 pangkat 4. P5 sama dengan 750.000 dikali 0,8145. P5 sama dengan 610.875. Selanjutnya mencari nilai barang. Pakai rumus MN sama dengan MO dikali dalam kurung 1 dikurang P pangkat N. MO sama dengan MN sama dengan 15 juta dikali 1 dikurang 5% pangkat 5. M5 sama dengan 15 juta dikali 1 dikurang 0,05 pangkat 5. M5 sama dengan 15 juta dikali dalam kurung 0,95 pangkat 5. MO sama dengan 15 juta dikali 0,7737. Hasilnya yaitu M5 sama dengan 11 juta 605.500. Selanjutnya yaitu penyusutan metode garis lurus. Adalah metode perhitungan aktiva untuk menghasilkan beban penyusutan yang sama di setiap periode.
pembukuan selama masa aktiva tersebut masih berjalan. Rumusnya, penyusutan sama dengan jumlah yang harus disusutkan dibagi usia ekonomis, atau penyusutan sama dengan HP dikurang NR dibagi N. Keterangan HP yaitu harga perolehan aset tetap, NR nilai residu atau nilai sisa, N taksiran usia ekonomis aset tetap. Contoh soal, pada tanggal 1 Oktober 2018, PT ABC membeli sebuah kendaraan dengan harga 180 juta rupiah. Kendaraan tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 40 juta rupiah. Berapa besarnya penyusutan jika menggunakan metode garis lurus? Di sini kita ketahui HP-nya yaitu 180 juta rupiah. Nilai residu sama dengan 40 juta rupiah, N-nya 5 atau 5 tahun. Penyelesaian, kita pakai rumus penyusutan sama dengan HP dikurang NR dibagi N. Maka, penyusutan sama dengan 180 juta dikurang 40 juta dibagi 5. Penyusutan sama dengan 140 juta rupiah dibagi 5. Hasilnya yaitu 28 juta rupiah. Nah, untuk tahun 2018, kendaraan tersebut mulai dioperasikan selama 3 bulan, dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Kita hitung, di sini dapat kita hitung yaitu 1 Oktober sampai dengan 31 Desember sama dengan 3 bulan. Maka beban penyusutan tahun 2018 3/12 dikali 28 juta sama dengan 7 juta rupiah. Untuk selanjutnya, kita mencari tabel penyusutan tiap tahun dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2023. Seperti ini tabelnya, yaitu di sini ada periode, perhitungan beban penyusutan tahun berjalan, beban penyusutan tahun berjalan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Untuk tahun 2018, tadi kita dapat 3/12 dikali 28 juta, hasilnya 7 juta rupiah. Maka akumulasi penyusutannya yaitu 7 juta. Nilai bukunya yaitu dari harga awal yang 180 juta dikurangin dengan akumulasi penyusutan 7 juta, yaitu 173 juta rupiah. Untuk tahun 2019, 1 tahun yaitu 12 bulan per 12 dikali 28. Beban penyusutannya sama dengan 28 juta. Akumulasi penyusutannya tahun 2018 ditambah dengan tahun 2019 yaitu 35 juta. Maka nilai bukunya tadi yang 173 juta dikurangin dengan beban penyusutan 28 juta, maka hasilnya 145 juta rupiah. Untuk tahun 2020 sama, karena dia 1 tahun, 12/12 dikali 28 juta sama dengan 28 juta, akumulasi penyusutannya yaitu 35 juta ditambah 28 juta sama dengan 63 juta rupiah. Nilai bukunya 145 juta dikurangin dengan 28 juta sama dengan 117 juta rupiah. Tahun 2021, 1 tahun dikali dengan 28 juta yaitu 28 juta. Akumulasi penyusutannya yaitu 63 juta rupiah ditambah dengan 28 juta rupiah yaitu 91 juta rupiah. Nilai bukunya 117 juta rupiah dikurangin dengan beban penyusutannya yaitu 28 juta rupiah. Hasilnya 89 juta rupiah. Tahun 2022, 1 tahun dikali dengan 28 juta sama dengan 28 juta. Akumulasi penyusutannya 91 juta dikurangin dengan 28 juta. Ditambah dengan 28 juta sama dengan 119 juta rupiah. Nilai bukunya 89 juta rupiah dikurangin dengan 28 juta rupiah yaitu 61 juta rupiah. Untuk tahun 2023 di sini kan 1 tahun itu 12. Di sini kita berakhir sampai dengan Oktober. Jadi kita hitung dari 1 Januari sampai dengan 1 Oktober yaitu 9 bulan. Maka 9/12 dikali 28 juta sama dengan 21 juta.
akumulasi penyusutannya yaitu 119 juta rupiah ditambah 21 juta rupiah. Kita dapat 140 juta rupiah. Sedangkan nilai bukunya 61 juta rupiah dikurangin dengan beban penyusutannya yaitu 21 juta rupiah. Kita dapat 40 juta rupiah. Selanjutnya, metode satuan jam kerja. Dalam metode satuan jam kerja, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dicapai dalam periode yang bersangkutan. Rumusnya, beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dapat dicapai dikali tarif penyusutan tiap jam. Nah, kita dapat mencari tarif penyusutan pakai rumus tarif penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi estimasi jam kerjanya. Selanjutnya contoh soal. Sebuah mesin diperoleh dengan harga perolehan 300 juta rupiah. Estimasi lama pemakaian mesin tersebut selama 120.000 jam. Dengan nilai sisa 30 juta rupiah. Tentukan. Hitunglah beban penyusutan apabila pada tahun 2018 mesin tersebut digunakan selama 7.100 jam dan pada tahun 2019 mesin tersebut digunakan selama 7.800 jam. Di sini kita ketahui harga perolehannya yaitu 300 juta rupiah, nilai sisanya 30 juta rupiah, lama pemakaiannya yaitu 120.000 jam. Maka pertama kita mencari tarif penyusutannya. Tarif penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi estimasi jam kerjanya. Tarif penyusutan sama dengan 300 juta dikurang 30 juta rupiah dibagi 120.000. Tarif penyusutan sama dengan 270.000 rupiah dibagi 120.000. Tarif penyusutan sama dengan 2.250. Setelah itu kita mencari beban penyusutannya. Beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dapat dicapai dikali tarif penyusutan per jam. Untuk beban penyusutan 2018, jam kerjanya yaitu 7.100, maka 7.100 dikali tarif penyusutan per jamnya yaitu 2.250, hasilnya 15.975.000. Untuk beban penyusutan 2018 sama dengan 7.800 dikali 2.250, hasilnya 17.550.000. Nah, di sini kita dapat beban penyusutannya sama dengan 15.975.000 dan beban penyusutan 2019 17.550.000 rupiah. Selanjutnya yaitu metode hasil produksi. Dalam metode satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumus beban penyusutannya yaitu beban penyusutan sama dengan jumlah produksi yang dihasilkan dikali tarif penyusutan. Untuk rumus tarif penyusutannya yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi estimasi jumlah produksi. Ini hampir sama seperti yang satuan jam kerja, cuman dia bedanya tadi kan kita memakai estimasi jam kerja, kalau di sini kita memakai estimasi jumlah produksinya. Selanjutnya contoh soal. Sebuah mesin diperoleh dengan harga perolehan 260 juta rupiah. Estimasi jumlah produksi selama pemakaian mesin tersebut adalah 800.000 unit produk dengan nilai sisa 20 juta rupiah. Hitunglah beban penyusutan apabila pada tahun 2018 mesin tersebut menghasilkan 37.000 unit produk dan pada 2019 mesin tersebut menghasilkan 43.000 unit. Di sini kita dapat harga perolehannya 260 juta rupiah. Nilai sisanya 20 juta rupiah, estimasi jumlah produksinya 800.000, jumlah produksi tahun 2018 37.000, jumlah produksi
2019 Rp43.000, 43.000 maksudnya. Kita mencari tarif penyusutannya terlebih dahulu, yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi estimasi jumlah produksi. Tarif penyusutan sama dengan tadi harga perolehannya Rp260 juta dikurangin Rp20 juta dibagi 800.000. Tarif penyusutan sama dengan Rp240 juta dibagi 800.000. Tarif penyusutannya yaitu 300 perak. Nah, selanjutnya mencari beban penyusutan. Rumusnya jumlah produksi yang dihasilkan dikali tarif penyusutan. Untuk tahun 2018, jumlah produksi yang dihasilkan yaitu 37.000 dikali tarif penyusutannya 300. Maka beban penyusutan 2018 sama dengan Rp11.100.000. Untuk beban penyusutan 2019 sama dengan 43.000 dikali 300. Beban penyusutan tahun 2019 sama dengan Rp12.900.000. Di sini 2018 kita dapat beban penyusutannya yaitu Rp11.100.000. Beban penyusutan 2019 yaitu Rp12.900.000. Terima kasih. Sekian dari saya materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.